Setelah tampil berantakan di awal musim dengan semua pesimisme yang mereka umbar saat perilisan mobil, McLaren menepati janjinya dengan development mobil yang dibuat pada GP Azerbaijan. Dan terbukti jika update tersebut bekerja dengan baik di Baku dengan kompetitifnya McLaren di papan tengah. Lando Norris bisa meraih start di posisi ke-7 dan membawa pulang 2 poin dari balapan Azerbaijan. Tetapi performa impresif tersebut tidak bisa mereka ulangi pada GP Miami kemarin. McLaren dipaksa untuk kembali membumi dan realistis jika mereka belum sepenuhnya menyelesaikan semua problem di mobil MCL60. Sepanjang akhir pekan, baik di kualifikasi ataupun balapan, Norris serta Oscar Piastri hanya bisa berkutat di 5 posisi terbawah dan menjadi salah satu akhir pekan terburuk mereka setelah Bahrain. Dengan spek mobil yang sama dengan Baku, mengapa performa McLaren bisa anjlok di Miami? Sebelumnya, apa saja sih upgrade yang diperkenalkan McLaren di Azerbaijan? Setidaknya, ada 3 perubahan yang mereka lakukan dan bisa dilihat secara visual di mobil MCL60. 2 di antaranya ada di bagian floor, yaitu di area permukaan dan pinggirnya. Update di permukaan floor yang punya lekukan lebih halus ini juga memberikan indikasi jika McLaren memodifikasi bagian underfloor atau terowongan ground effect mereka. Bagian underfloor seperti yang kita tahu merupakan bagian yang paling krusial dan berperan signifikan dalam performa mobil generasi baru. Masih belum jelas bagaimana desain geometri underfloor di mobil McLaren, tapi apapun itu, sudah pasti jika tujuannya adalah meningkatkan overall downforce. Sementara untuk update di bagian floor, McLaren terlihat jika mereka sedang mencoba untuk mengutak-ngatik hubungan antar aliran airflow yang datang dari atas floor dan bagian samping. Secara desain memang tidak terlalu jauh berbeda dari versi sebelumnya, karena McLaren hanya ingin memperbaiki overall downforce saja tanpa mempengaruhi karakteristik mobil. Desain floor yang baru diharapkan bisa mengunci area underfloor atau terowongan dengan lebih baik dan memberikannya level downforce yang stabil. Selain modifikasi di floor, update ketiga yang dilakukan McLaren adalah di bagian beam wing di belakang. Update ini sepertinya bersifat spesifik untuk sirkuit low downforce seperti Baku dan Miami untuk meningkatkan kecepatan McLaren di lurusan dengan membantu efisiensi secara aerodinamika. Update yang mereka luncurkan terbukti bisa membuat progres yang positif di Baku. Lando Norris dan Oscar Piastri bisa tampil kompetitif dan Baku jadi akhir pekan terbaik McLaren sepanjang musim ini dengan kedua pembalapnya yang lolos Q3 semua. Meskipun secara top speed mereka belum bisa bersaing karena mobilnya masih punya level drag yang besar, tapi di tikungan tajam khas Baku dan pengereman McLaren sangat kompetitif. Hal itu menandakan jika secara overall McLaren punya tingkat downforce yang bagus serta stabil, meskipun pengorbanannya adalah top speed yang mereka miliki tidak optimal. Tetapi setelah akhir pekan yang mengesankan di Baku, performa McLaren justru kembali drop di GP Miami. Penurunan performa yang mereka alami bisa dibilang cukup signifikan, karena McLaren beralih dari tim kompetitif di papan tengah menjadi tim papan bawah di Miami. Norris dan Piastri gagal lolos dari Q1, dan ini jadi yang pertama bagi McLaren sejak musim 2018 silam. Meskipun harus diakui jika kondisi papan tengah sangatlah ketat dengan gap antar pembalap yang rata-rata kurang dari 0,1 detik. Tetapi jika melihat performa mereka di Baku, McLaren seharusnya bisa lebih dari itu. Ketika balapan, kondisi Norris yang disundul Nick De Vries saat start membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan tertahan di barisan 5 terbawah. Ada banyak alasan yang membuat performa McLaren anjlok di Miami. Secara karakter sirkuit, Miami memang jauh berbeda ketimbang Baku. Meskipun sama-sama punya lurusan panjang, tapi sektor pertama yang cepat dan sektor kedua yang lambat membuatnya lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan setup yang jitu. Suhu atau temperatur di Miami yang lebih panas dan kondisi aspal yang baru serta rendah grip menambah kompleksivitas trek ini. Faktor-faktor tersebut ikut bermain ke dalam kesulitan McLaren akhir pekan kemarin. Sang tim prinsipal Andrea Stella mengatakan, jika ada semacam tren yang terbentuk dilihat dari performa timnya sejauh ini, yaitu ketika mereka balapan di sirkuit dengan grip yang tinggi, maka MCL60 bisa sangat kompetitif. Tetapi ketika balapan di trek seperti Miami yang punya grip rendah, maka McLaren akan kesulitan. Secara spesifik ada 2 bagian di mana McLaren banyak kehilangan waktu dibanding tim-tim lain di Miami. Pertama, jelas di lurusan, lalu kedua adalah di tikungan lambat serta pengereman. Sedikit aneh karena tikungan lambat dan pengereman adalah kekuatan McLaren di Baku, tapi itu justru jadi kelemahan mereka di Miami. Ini dikarenakan jenis tikungan lambat di Miami berbeda dengan Baku.
Jika di Baku pembalap dipaksa untuk secara agresif melakukan pengereman dan menikung dengan tajam, maka di Miami, mayoritas tikungan lambat ini adalah tikungan yang panjang. Tikungan lambat panjang ini lebih menuntut kestabilan grip, karena mobil akan berbelok secara perlahan dan harus dibawa sehalus mungkin, baik dari pergerakan setir ataupun pengereman. Dengan grip aspal yang rendah, mobil McLaren tidak mampu melibas tikungan-tikungan lambat di Miami, dan mereka banyak kehilangan waktu di sana. Hal-hal seperti demikian yang disebut McLaren sebagai tren atau ciri khas dari mobil MCL60. Di Baku mereka juga kehilangan banyak waktu di area Kastil, di mana tikungan di sana menuntut manuver berbelok yang halus. Hal itu juga jadi salah satu alasan kenapa mereka tampil amburadul di Bahrain. Kelemahan McLaren ini sepertinya adalah bawaan dari musim-musim sebelumnya. Daniel Ricciardo selama 2 tahun sulit adaptasi di McLaren. Salah satu penyebabnya adalah gaya balapnya yang halus saat mengerem dan berbelok. Tidak cocok dengan karakter mobil yang disesuaikan untuk gaya agresif Lando Norris. Dan update yang mereka terapkan di Baku sayangnya tidak merubah karakter handling dari MCL60. Ciri khas handling ini sudah menjadi seperti DNA mobil McLaren sejak kedatangan Norris atau mungkin sekitar 3 musim terakhir. Dengan keterbatasan fasilitas yang mereka punya, akan sulit untuk mengubah karakter mobil dalam waktu dekat. Seperti yang kita tahu, McLaren harus menyewa fasilitas wind tunnel milik Toyota di Cologne, Jerman, yang mana Stella mengklaim jika wind tunnel tersebut adalah yang paling sulit dipakai ketimbang fasilitas yang dipunyai tim lain. Ada beberapa hal yang tidak bisa mereka simulasikan di wind tunnel, dan itu membuat McLaren stuck dengan mobil mereka saat ini. Stella menjanjikan dengan infrastruktur baru yang akan datang dan selesai dibangun dalam waktu dekat, maka tim bisa mendapatkan data dan simulasi yang lebih representatif untuk menyelesaikan problem di mobil. Apalagi mereka baru saja melakukan perubahan struktur di tim dengan keluarnya James Key dan memecah posisi direktur teknis menjadi 3 jabatan. 2 diantaranya akan diisi oleh nama-nama senior yang kembali bekerja di McLaren dan punya reputasi bagus di F1. David Sanchez kembali dari petualangannya di Ferrari, dan Peter Prodromou sudah dikenal karena kesuksesannya bersama Red Bull di era 2010 sampai 2013. Keduanya bersama dengan Neil Holdy akan memimpin divisi teknis McLaren yang kehilangan arah selama semusim belakangan ini dan membantu mereka mengembalikan performa tim bersamaan dengan fasilitas baru yang sedang dibangun. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.